Siapa? Silakan. Ayo, satu orang boleh pimpin doa. Siapa saja? Saya Pak, Ya, silakan Yusuf. Terima kasih Yusuf. Silakan. mari kawan-kawan semua sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk rekaman yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf yang telah memandu untuk berdoa pada pagi hari ini, siang hari ini. Sebelumnya Bapak minta maaf dulu kalau bisanya siang hari karena tadi pagi Bapak banyak pekerjaan. Sebenarnya ruangan kelas ini kelas apa namanya? Ruang apa? Nama ruangannya apa? Nggak Zaid tahu. bin Sabit Pak. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu minggu ketiga ini diisi oleh Ibu Wiwin harusnya, tapi Bu Wiwin tadi awas ujian, jadi Bapak yang gantikan ya. Jadi besok bersama Ibu Wiwin. Untuk hari ini Bapak masuk kelas ini. Ini harusnya dihadiri oleh sekitar 80 anak. Ya, di absen Pak Dimas nih, 80 anak. Cuma hanya 20 anak, nggak apa-apa ya. Bapak hargai kalian satu persatu. Baik. Bapak sengaja hadir di sini. Bapak cuma khawatir satu hal ya, bahwa kalian takutnya kok nggak pernah masuk, ini bagaimana gitu ya. Waktu minggu lalu, minggu kedua kemarin, masuk nggak gurunya ke kelas ini? Masuk Pak, masuk Pak. Masuk. Berapa kali? Satu atau dua kali? Hari apa yang masuknya? Ingat nggak? Hari apa saja? Siapa yang kemarin masuk kelas ini? 11 Sosum. Putra. Hah? Siapa? Nggak ada. Coba jujur aja nggak apa-apa. Siapa yang masuk gurunya di kelas ini? Pandu. Pandu. Ya Pak, Nah, siapa yang masuk kemarin? Masuk nggak di kelas ini kemarin? yang kemarin masuk Pak Nurdin sama Pak Suratman saja Pak. Pak Nurdin apa Suatman? Hari apa itu Pak Nurdin? Pak Nurdin, apa ya? Pak Suratman hari apa Pak Suratman? Pak Suratman itu hari Senin kalau nggak salah Pak. Oke. Baik. Ya, Bapak mengevaluasi di kelas ini tuh kosong, nggak ada gurunya. Betul ya? Nah, jadi mulai hari ini dan besok Bapak yang isi kelas ini tolong dikabarin teman-temannya ya, Sob. Patih, Adila, Tegar ya. Siapa? Kabarin Baik. temennya. Bapak aja nyempet-nyempetin. Bapak khawatir kamu nanti kehilangan arah, betul ya? Ibarat nanti nyasar, betul? Siap, Nah, betul Pak. oke. Daripada nanti kamu nyasar, kamu kehilangan arah mau ngapain? Nah, gitu ya. Jadi Bapak berusaha semaksimalnya untuk menyentuh kalian. Boleh di WA teman-temannya supaya cepat hadir ke ruangan ini ya. Karena baru 20 orang, nanti di akhir kegiatan Bapak absen semuanya. Baik. Bapak akan mulai untuk materi di pesantren ekologi
tema yang ketiga, kita tidak sadari bahwa sudah masuk ke minggu ketiga dalam pesantren ekologi. Tolong jangan samakan pesantren ekologi yang kamu lalui waktu kelas 10 kemarin dengan yang sekarang ya. Setiap tahun selama Pak Dimas bisa mengevaluasi, Bapak akan terus mengevaluasi kegiatan pesantren. Karena apa? Kalau tidak pesantren harusnya kegiatan belajar mengajar biasa gitu belajar. Tapi tetap Bapak pastikan pesantren. Maka tolong dikasih tahu teman-temannya, pesantren ekologi itu wajib diikuti, di absen, masuk ke dalam rapot, ya, direkap setiap hari. Jadi mau luring, mau daring, tolong hadir, ya, jangan sampai menyesal nanti. Nanti ada sertifikatnya mudah-mudahan, ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi minggu sekarang dari tanggal 9 sampai tanggal 9, 10, 11, 12, 13 sampai tanggal 13 besok adalah minggu ketiga tema 3, yaitu tema kelestarian alam. Kalau tema 1 kemarin tentang kebersihan lingkungan, tema kedua kemarin tentang apa? Hemat energi, ya. Sekarang masuk ke tema ketiga, yaitu kelestarian alam, yaitu menanam pohon. Oke, menanam pohon. Jadi, sekarang kalian diminta, diamanahi untuk bagaimana anak-anak itu bisa mengerti, memiliki karakter. Sekarang itu pendidikan ekologi itu sangat penting untuk anak-anak sekarang. Makanya pesantrennya namanya pesantren ekologi. Baik. Sambil jalan, kalian boleh sambil screenshot ya, sebagai bukti kalian hadir di ruangan ini. Sebenarnya materi 1 itu tadi 7.30 sampai dengan jam 9 itu adalah materi internalisasi program karakter Pancawaluya dulu. Ya, jadi kita harusnya dimulai itu dulu, baru masuk ke konten base ini. Ya, tapi nggak apa-apa, langsung apa lompati ya. Kamu insya Allah sudah paham kok apa itu cager, bager, bener, pinter, singer. Ya, sudah mengerti belum? Jawab dulu. Sudah ya? Oke. Kalau cager itu sehat. Kalau bager itu berbudi pekerti, baik. Ya, bager. Benar itu jujur. Benar, jadi orang yang benar itu jujur. Cager, bager, benar. Pinter, cerdas. Singer. Singer itu adalah gesit, semangat, lincah. Nah, jadi materi 1 tuh harusnya itu dulu. Ya, baru materi kedua jam 9.30 sampai jam 11 itu materi ini masuk ke tema 3, yaitu menanam pohon atau kelestarian alam gitu ya. Baik, Bapak akan lanjutkan. Ngomong-ngomong, di layar HP kalian atau laptop kalian sudah terlihat belum nih share screen-nya Pak Dimas? Jawab dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah. Sip. Terima kasih yang sudah merespon. Nah, jadi intinya adalah kalian setelah kalian kemarin minggu pertama sudah tahu apa itu kebersihan, kalian minggu kedua sudah tahu apa itu penghematan energi, sekarang waktunya kalian untuk memahami bahwa pentingnya kita itu melestarikan alam di sekitar kita. Gitu ya. Ini enggak hanya materi lewat, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bapak nggak mau seperti itu ya. Jadi sekarang kurikulumnya di pesantren ekologi itu kalian minimal bisa punya kesadaran. Ya, kesadaran apa? Bahwa menjaga alam, menjaga lingkungan itu penting. Sampah jangan dibuang sembarangan. Energi jangan diboros-borosin. Terus kita biasakan sekarang menanam pohon, menumbuhkan karakter.
Jadi menanam pohon itu bukan sekedar aktivitas fisik, tapi adalah keputusan batin untuk merawat kehidupan kita. Adalah sebuah perjalanan pancaniti. Ingat gak Bapak kasih tahu pancaniti kemarin? Panca itu 5, niti itu tahapan, niti di titik gitu ya. Ada panca apa? Yang pertama, panca hati, panca surti, panca bukti, panca bakti, dan panca sajati ya, niti sajati gitu ya. Jadi ini adalah tahapan, etapenya, tangga-tangganya. Sekarang kita masuk ke niti yang pertama, yaitu niti surti dan niti harti, yaitu pemahaman. Sekarang kita belajar dulu sambil menunggu besok di hari Jumat, hari terakhir adalah niti bakti. Niti bukti, aksi ekologinya. Setelah mendapat pemahaman saat ini tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Tuh, bagus kan nih? Bapak lihat pada memperhatikan nih, Adila ada, terus Andi Lungga ada, Bani ada, Farel ada, Gilang ada, Tegar ada ya. Bagus. Pertahankan seperti ini ya. Lanjut. Oke, silakan boleh dilihat. 5 tahapan tumbuh kita dari mulai akar, hati, sampai ke buah yang sajati. Nah, yang tadi Bapak sampaikan, bahwa hari ini kita akan melampaui 2 niti, yaitu niti harti dan niti surti. Apa sih, Mbak, niti harti itu? Niti harti itu kalian paham, mengetahui dulu. Konteksnya apa sih? Nah, konteksnya yaitu kalian adalah belajar tentang kelestarian alam. Sudah muncul, terbaca tuh, niat dan empati kalian. Oh iya, ternyata alam sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang hutan itu dialihfungsikan. Awalnya hutan lindung jadi hutan produksi. Awalnya hutan lindung jadi pemukiman, dan seterusnya. Artinya, kalian sudah punya empati. Oh iya, ternyata sekarang itu kok jadi panas banget. Berarti sudah berkurang tuh tumbuhan atau pohon-pohon yang melindungi kita dari panas matahari. Ya, kenapa sih Bekasi yang panas? Kenapa sih sekarang bumi ini tuh panas? Berarti ada yang tidak baik-baik saja ya. Kemudian niti harti itu sebagai akar, pengetahuan itu sebagai akar. Semakin besar dia semakin ke bawah, maka orang yang pinter itu dia tidak menonjolkan keilmuannya, tapi justru dia semakin merunduk, dia semakin ke bawah, dia semakin menghargai orang lain, dia semakin menghormati pendapat orang gitu ya. Kemudian setelah pemahaman kamu sudah dapati, empati kamu sudah muncul, muncullah niti surti. Yang kedua, yaitu kamu punya kepekaan, ketelitian sebagai ibaratnya batang pohon ya. Jadi batang pohon ini ibaratnya niti surti kamu. Kamu sudah menghayati pemahaman yang telah kamu miliki, kamu hayati sambil sudah mulai merencanakan. Saya mau ngapain ya sebagai manusia yang peduli terhadap kelestarian alam, gue harus ngapain sekarang? Oh, saya harus A, B, C, D. Nah, itu dibuktikan dalam niti bukti sebagai ibarat daun, yaitu aksi nyata. Apa buktinya saya itu peduli terhadap kelestarian alam? Saya akan menanam pohon. Jadi menanam pohon itu bukan sebagai aktivitas fisik saja tadi, tapi ibarat kita menggendong bayi, kita rawat, kita tanam. Bukan hanya naruh tanaman di bawah, tapi punya empati untuk seperti ibarat bayi kita rawat, ada masalah apa,
nutrisinya kurang atau tidak, kita sirami dan seterusnya. Jadi sebagai panggilan hati kita, sebagai komitmen kita untuk merawat bumi yang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian setelah kita buktikan niti bukti yang insya Allah itu dilaksanakan di hari Jumat, kita lanjut ke tangga selanjutnya yaitu niti bakti. Bakti kita, komitmen kita sejauh mana. Jadi, salah sebentar. SMAN 16. Kecil semua. SMAN 16. Kecil semua. Nggak ada. Setting aja ada ya. Oke. Maaf terpotong ya. Jadi niti bakti itu adalah konsistensi. Setelah tadi udah dibuktikan, berlanjutnya nih jadi pembiasaan. Makanya di SMA 16 ada pembiasaan pagi, ada sholat zuhur berjamaah baik. Kamu di kelas seperti apa, di luar kelas seperti apa. Ada pembiasaan-pembiasaan sebagai apa. Itulah niti bakti, konsistensi merawat seperti apa. Seperti air yang disiram setiap hari. Nanti setelah aksi ekologi besok, semua orang, semua anak harus mau merawat tanamannya masing-masing. Ya, nanti Bapak kasih tahu ngapain aja. Makanya Bapak masuk kelas ini supaya kalian tidak kebingungan nanti. Masuk ke tangga terakhir yaitu niti sajati. Jadi karakter kalian sebagai buah dari tanaman yang kita tanam, ya. Dan kalian menyebarkan pemahaman itu kepada masyarakat di sekitar kalian. Kalian sebarkan pemahaman ini bahwa manusia itu harus peduli terhadap kelestarian alam di sekitar kita. Kita nggak boleh sembarangan membabat tanaman. Kita nggak boleh sekedar cari keuntungan dari lahan yang kita babat. Besok kalau kamu sudah dewasa, sudah bekerja, kamu bisa memilih mana yang tindakan kamu yang melestarikan alam, mana yang tidak mencerminkan kelestarian alam, dan seterusnya. Bahwa kita tidak hanya menanam di tanah, tapi juga menanam di dalam diri kita masing-masing. Ini yang kita sekarang Bapak lakukan adalah Bapak ingin tanamkan dalam diri kalian. Ya. Lanjut. Peta perjalanan 5 pertemuan. Nah ini sudah Bapak sampaikan tadi, kita lewati saja dulu. Nah ini. Sekarang pertemuan pertama, niti harti, membuka rasa dan niat. Sekarang Bapak ingin menggugah hati-hati kalian. Ayo kita sama-sama mencintai tanaman. Mulai sekarang kita rawat taman yang ada di sekitar kita. Lihat, tuh sebelah kiri. Manusia adalah sebagai khalifah. Ada di surat Al-Baqarah ayat ke-30. Siapa yang mau membaca? Ayo, silakan yang mau membaca. Surat Al-Baqarah ayat 30. Silakan Qurannya diambil. Ayo, siapa yang mau baca? Bapak tanyakan. Siapa? Ada yang mau baca? Ada? Nggak ada. Mana Quran Pak Dimas ya? Udah Bapak tunjuk ya. Ya, nyalakan dulu layarnya. Nah, Bapak minta tolong Garin, ada Garin? Mana Garin? Ada Pak. Garin ambil akurannya. Ayat berapa tadi Pak? Ayat 30. Ayat berapa Pak? Al-Baqarah ayat 30 Rin, baca Rin. Pelan-pelan aja. Gak apa-apa. Ya Pak, bentar Pak. Oke, ya Bapak tunggu. Yang lain dengarkan ya, sama-sama yuk. Kita dengarkan suara Garin yang merdu ya.
Syarin. Ayat 30. Mm-mm. Udah ketemu? Tunggu Pak, bentar Pak. Oke. Udah Pak, udah ketemu Pak. Ayo, baca pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh Auzu dulu, qala auzu dulu. rabbuka lil Auzubillah dulu, auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Udah Pak. Masya Allah. Terima kasih. Bapak kasih lope-lope dah buat Garin. Yang lain juga boleh ikut. Ya, Sama-sama, tepuk Pak. tangan juga boleh. Ya. Terima kasih Garin atas suaranya yang luar biasa ya. Tadi sudah dibacakan oleh Garin surat Al-Baqarah ayat 30. Siapa yang mau baca terjemahannya? Silakan. Tadi Garin udah baca ayatnya. Sekarang siapa yang mau baca terjemahannya? Mangga. Siapa? Ayo. Siapa yang mau baca terjemahannya? Saya Pak. Nah, Bani. Silakan Bani. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tuh lo Bani? Bentar. Mana Bani? Nggak ada mukanya. Kabar Pak, belum nyalain. Nyalakan dong. Gimana sih nyalakan? Coba, ayo. Nah, gitu. Ayo. Ya, di dalam surat ini Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang dialog Allah dan dengan malaikat mengenai pencipta manusia atau Nabi Adam sebagai khalifah atau pemimpin pengelola di bumi. Malaikat mempertanyakan potensi kerusakan dan tumpah darah yang ditimbulkan manusia, sementara Allah menegaskan bahwa Ia mengetahui apa yang tidak diketahui malaikatnya. Bani, coba dibacakan utuh dulu. Terjemahnya, itu kan tafsirnya. Terjemahannya utuh dulu. Tunggu Pak, tunggu. Ayo. Tunggu Pak. Ya, ditunggu. Artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menjadi khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan
menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Udah? Udah, Pak. Terima kasih Bani yang telah membacakannya. Oke, Bapak coba sama-sama kita lihat ya. Jadi surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Jadi ceritanya nih ya. Ceritanya itu Allah itu lagi ketemu sama malaikat. Malaikat-malaikat dikumpulin nih. Ya kan? Terus Allah bilang sama malaikat, "Wahai malaikat, ya, aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Jadi Allah tuh mau nyiptain manusia Bani Adam ini untuk jadi khalifah, ya. Terus mereka itu malaikat berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Artinya malaikat protes sebenarnya. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang baru? Padahal kami malaikat itu setiap saat memuji, mensucikan namamu. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang baru? Gitu. Tapi Allah dengan kemahabesarannya menjawab, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Nah, disitulah jawaban tegas Allah bahwa Allah itu maha mengetahui. Jadi Allah yang tahu bahwa manusia ini, makhluk hidup ini, kita semua yang hadir di sini itu akan jauh lebih mulia dibanding malaikat kalau kita beriman dan bertakwa sama Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita itu tidak beriman, tidak bertakwa sama Allah, kita jauh lebih hina dibanding dengan makhluk yang bernama setan, ya, atau jin atau iblis gitu ya. Artinya Allah tuh menciptakan manusia tuh dua privilege lah ya, dua preference. Mau taat sama Allah apa enggak? Kita nih semua di sini ya. Kita dikasih akal sama Allah, dikasih pilihan, mau yang bertakwa apa enggak. Manusia itu dikasih kesempatan sama Allah gitu. Kalau kamu mau jadi lebih mulia dari malaikat, kamu menjadi khalifah, kamu bisa harus beriman dan bertakwa sama Allah. Kalau enggak, silahkan. Kamu akan menjadi makhluk yang lebih hina posisinya daripada jin atau setan atau iblis. Gitu ya. Jadi itu kembali ke kita semua ya. Kembali ke Al-Fatih, kembali ke Adila, kembali ke Paki, ke Arya, ke Azril. Ya, ini ada yang baru datang, Ali Alay. Ya. Silakan nyalakan Ali Alay. Ya. Revan dan seterusnya, mau jadi apa hidup ini ya? Kamu mau jadi apa sekarang? Hidupnya seperti apa? Mau berinfak apa enggak? Mau amal apa enggak? Yusuf mau jadi anak yang soleh apa enggak? Itu ya. Oke, kita lanjut. Bukan penguasa yang semaunya, tapi penjaga yang merawat. Kalau pohon bisa bicara, apa yang ia minta dari manusia? Enggak ada. Kecuali apa? Kecuali tolong saya dirawat, jangan dirusak. Jadi mulai sekarang konsisten, mulai komit. Ayo kita tanam pohon, kita rawat. Kemarin Bapak lihat tuh ada pelajaran PKWU, ya, membawa tanaman-tanaman hias. Sekarang percayalah ya, kemarin-kemarin itu waktu libur disiram tuh sama mamang OB. Kamu nggak usah khawatir. Ini adalah proses. Bisa nggak itu tumbuh gede terus sampai nanti berbunga. Nah, tolong disiram setiap hari ya. Begitu. Kita lanjut. Teknik fasilitasi. Oke, kita lanjut dulu. Pertemuan berikutnya, Niti Surti menjadi detektif hijau. Alam itu selalu memberi tanda. Kita harus belajar membacanya. Ada 4 elemen yang harus kamu lihat. Nah, kamu sebagai detektif hijau melihat bagaimana nih cahaya terang,
teduh atau sebaliknya atau campuran misalnya. Oh, kalau terang berarti mataharinya terang nih. Teduh, oh berarti mau hujan. Tanah, gembur apa keras apa banyak sampah. Air, menggenang atau kering. Ruang, sempit atau luas untuk akar. Artinya, panas itu bukan hanya cuaca, tapi juga akibat dari kurangnya peneduh. Kenapa sih 16 itu panas misalnya? Berarti AC-nya kurang dingin, AC-nya kotor, atau kalian sepatunya dipakai, atau kurangnya pohon teduh di SMA 16. Nah, itu yang harus kita analisa. Artinya, alam itu selalu memberi tanda, dan kita harus belajar untuk membaca tanda-tanda dari alam ini. Bukan pohon yang bandel, kadang tempatnya yang belum ramah. Nah, itu ya. Kemudian bengkel kebaikan. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan besok di hari Jumat. Ya. Hari ini kita belajar, hari besok kita diskusi tentang persiapan kita besok, ya. Tentang masalah-masalah ekologi kelestarian alam. Itu besok hari Selasa. Di hari Jumatnya kita ini seperti ini. Memperlakukan bibit dengan kelembutan yang sama seperti menggendong bayi. Ya. Menjaga bibit, memastikan batangnya aman. Mengolah tanah, menyiapkan dalam tanda kutip rumah buat tanaman. Terus penanaman, menempatkan bibit yang tegak. Terus penyiram, memberi air yang secukupnya. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Mulai niti bukti di hari Jumat. Oke. Kemudian cara menanam yang benar, pastikan ada lubangnya. Jangan terlalu dalam dan jangan terlalu dangkal. Sesuaikan dengan akarnya. Besok kalau kamu bawa tanaman, kita tanam bareng-bareng di sekolah. Nanti menggalinya jangan terlalu dalam. Ya. Kemudian memegang bibit. Pegang media polybag-nya, jangan ditarik batangnya. Timbun, padatkan dengan tanah. Ini siapa yang ini baru masuk nih? Bentar. Putra Ramadhani, selamat datang Putra Ramadhani. Kamu datang udah 2:30 lewat. Gak apa-apa, Bapak kasih 1 ya. Lanjut. Mana tadi? Mulsa, tutup areanya ya, jangan lupa media tanamnya dicopot ya supaya tanamannya bisa tumbuh dengan subur. Kokoh itu bukan keras, kokoh itu artinya adalah pas ya. Oke. Lanjut. Niti bakti, uji kesetiaan. Menanam itu momen, merawat itu perjalanan. Kalau nanti saat ditanam layu besoknya, berarti cek airnya udah disiram atau belum. Dan dapat panas matahari atau tidak. Kemudian masalah daun kuning. Solusinya adalah cek drainase, kebanyakan air atau tidak. Nutrisinya cukup atau tidak. Kemudian masalah tanah kering. Solusinya adalah tambahkan mulsa dan air. Mindsetnya, masalah itu bukan untuk panik, tapi sinyal untuk merespon. Kesetiaan itu bukan diam, melainkan terus hadir dan merawat. Oke. Kemudian ini adalah nanti niti sajatinya, pulang ke dalam diri kita karakter. Kita refleksi apa yang tumbuh, apa yang mati, apa yang dipelajari, kegagalan diterima sebagai pelajaran yang bertanggung jawab. Menyadari perubahan karakter diri menjadi lebih sabar dan lebih peduli. Ya. Kemudian ini ritual penutup, mengikat makna, ini AKPD, kita bahas besok. Intinya hari ini adalah menanam kepedulian, kita akan menuai masa depan.
Hari ini kita belum menanam hutan, tapi kita sudah menanam sebuah kepedulian. Dan kepedulian itu adalah benih dari segala bentuk perubahan. Pesantren Ekologi Pancaniti. Itu untuk hari ini sebagai niti yang pertama, yaitu niti harti pemahaman kalian. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga sedikit yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Sekarang Bapak tanya, ada yang mau bertanya apa enggak tentang materi kelestarian alam ini? Silahkan. Ada yang mau tanya enggak? Enggak ada. Bapak jelas nggak ngomongnya? Jelasinnya, jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Serius? Jelas, Pak. Serius? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas benar, serius? Jelas. 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 Siap, jelas, Pak. Oke. Siap, jelas. Jelas, Pak. Udah, sekarang Bapak nanya. Ya, nggak apa-apa, dijawab aja dengan sebisanya. Namanya juga belajar, jangan takut salah ya. Ayo, di-onin kameranya. Bapak mau ke M. Nazil. Mana M. Nazil? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, M. Nazil, mana? Kelas berapa kamu, Nazil? Kelas 1103, Pak. Oke, pertanyaan Pak Dimas. Seberapa penting sih seorang pelajar menurut kamu sebagai generasi muda? Penting apa enggak sih punya karakter peduli terhadap kelestarian alam? Silahkan. Jawabannya penting, Pak. Ya, jabarkan. Coba. Karena siswa orang anak-anak muda itu yang zaman sekarang tuh pada jarang, Pak, menjaga kelestarian kayak ini, Pak, alam-alam gitu, Pak. Yang menjaga kelestarian alam tuh rata-rata kayak orang tua, Pak. Orang tua kayak sering menanam pohon, kayak segala macam, Pak. Jadi anak muda itu memang harus diberitahu bagaimana caranya menanam pohon yang benar, menjaga kelestarian yang alam yang benar, juga dan cara merawatnya benar, Pak. Itu, Pak, jawabannya. Oke. Itu jawaban Ajil ya. Ada lagi? Oke. Sekarang Bapak ke Gilang. Mana Gilang? Gilang Satria. Mana? Ya, saya Pak. Ayo, Gilang. Menurut Gilang, apa dampak positif ketika generasi muda punya karakter, punya kepedulian tentang kelestarian alam? Menurut Gilang gimana? Apa Pak? Ulang Pak soalnya Pak. Menurut Gilang, apa dampak positif kalau generasi muda, kalau anak-anak SMA punya kemampuan atau punya karakter, punya kepedulian terhadap kelestarian alam? Mungkin dampak positifnya kita lingkungan bisa jadi lebih bersih Pak, karena mampu merawat dan menjaga lingkungan Pak. Terus apa lagi ya? Mungkin sama udah itu aja ya Pak. Itu doang Pak. Hanya kebersihan saja? Iya Pak. Coba hal-hal yang lebih simpel aja, nggak usah yang terlalu luas, itu mungkin terlalu luas. Apa dampak positif yang bisa didapat ketika generasi kita itu, generasi kamu itu peduli sama lingkungan, peduli sama kelestarian alam? Apa dampak yang didapat gitu? Selain kebersihan tadi, apalagi?
dapat dampak positif. Mungkin lebih ini aja Pak, lebih apa namanya? Lebih makin peduli mungkin pada lingkungan Pak. Dapat menyadarkan diri bahwa alam ini tuh butuh dijaga. Lebih apa lagi? Kehidupan ini akan menjadi apa? Menjadi seperti apa? Lebih sehat. Ya apa ya Pak? Bani itu Pak, Bani Pak. Ya Gilang dulu nggak apa-apa. Udah Pak itu Gilang Pak. tuh masih banyak yang ingin dia sampaikan, cuman kata-katanya nggak tahu aja ya. Ya Pak, mungkin itu Pak banyak nanti generasi muda itu semakin peduli kepada masa depan Pak. Buat alam-alam semesta gitu Pak. Iya. Yang merasakan dampaknya hanya generasi kita atau generasi yang masa depan, masa akan datang. Masa depan, kedepannya pasti ngerasain Pak. Ya gimana? Merasakan apa mereka nanti? Merasakan bahwa semesta itu luas Pak. Iya, betul. Terus bahwa apa lagi ya? Udah itu doang Pak. ya, generasi yang akan mendatang akan mendapatkan dampak positif. Iya Pak. Ya, coba apa kira-kira Bapak ke Andi. Coba Andi mana Andi? Andi. Hadir Pak. Ya, silakan. Apa Andi? Masa yang akan datang itu akan merasakan apa nih kalau kita menjaga lingkungan nih? Yang pertama tuh generasi yang akan datang tuh bakal merasa lingkungannya udah bersih karena generasi sebelumnya tuh udah nerapin menjaga kebersihan. Terus bakal membuat generasi berikutnya juga termotivasi Pak buat menjaga kebersihan supaya tetap bersih. Udah Pak, itu aja. Kemudian coba Bapak mau level analisa. Menurut Andi, kira-kira nih, apakah menjaga kelestarian alam itu hanya menjaga kebersihan saja? Enggak Pak. Ada Apa lagi. contohnya? Kan tadi ada menanam pohon. Apakah termasuk ini menanam pohon? Ya termasuk Pak. Itu biar tidak terjadi banjir. Banyak Pak fungsinya menanam pohon itu. Apa saja coba? Coba diurai pelan-pelan. Jadi itu contohnya tuh di dataran tinggi tuh menanam pohon tuh bisa mencegah longsor karena akarnya bisa nahan tanah biar nggak longsor ke bawah. Terus yang kedua bisa nahan banjir karena pohon tuh bisa menyerap air Pak. Oke. Jadi meminimalisir bencana alam gitu ya. Ya. Ada lagi? Apa yang ingin kamu sampaikan Andi ke teman-teman kamu? Silakan. Sebagai generasi muda, silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Nggak ada mungkin Pak, udah cukup. Nggak apa-apa, Andi sampaikan aja apa terkait dengan materi ini, apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman kamu. Nggak apa-apa. Ya mungkin untuk jaga kebersihan tuh kita harus membuang sampah pada tempatnya tuh jangan sembarangan. Contohnya tuh kayak di kantin sekolah kan banyak yang suka buang sampah sembarangan. Padahal udah disiapin tempat sampah yang cukup. Jadi ya buat teman-teman jangan lupa buang sampah biar sekolah tuh makin bersih dan enak untuk dilihat, nyaman juga buat kita semua. Oke, siap Andi. Itu aja nih. Udah itu aja. Oke, terima kasih Andi yang telah menyampaikan kata-kata ya. Semoga bisa dipahami oleh 22 anak yang ada di sini. Nggak apa-apa ya.
sedikit yang penting berdampak itu lebih baik dibanding banyak tapi tidak berdampak apa-apa ya. Oke, Bapak kira cukup? Sekarang Bapak mau absen. Ini Bapak sudah pegang absennya. Nanti yang Bapak panggil tolong bilang hadir ya. Sebentar, Bapak ambil absen dulu. Oke. Dari 11 soshum 1 ya. Yang Bapak panggil tolong nyaut. Ini Putra ya, sebentar. Alif Putra Ilhamsah. Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Andi Muhammad Lingga. Hadir, Pak. Hadir. Hamka Nazril. Nggak ada. Muhammad Naufal Prawira. Nggak ada. Muhammad Ali Iqbal. Nggak ada. Muhammad Ridho Budiman. Nggak ada. Muhammad Kusni Mubarok. Nggak ada. Muhammad Sultan Seilandra. Hadir, Pak. Mana? Ada. Pak. Rali Afriel. Hadir, Pak. Mana Rali? Mana? Hadir, Pak. Onin kameranya. Bapak lihat. Kamu kan lihat Pak Dimas kan dari tadi. Yusuf Virus. Hadir, Pak. Terus Arveli Bianca. Nggak ada. Erian Farel. Hadir, Pak. Mana? Saya, Erian Pak. Mana? Saya, Pak, tapi maaf, Pak. Ini HP saya kameranya lagi rusak, Pak. Oh, ya udah. Ngebur-ngebur, Pak. Ya udah, apa-apa. Terus Hamdan Fadilah. Nggak ada. Mandala Putra. Nggak ada. Muhammad Revan. Nggak ada. Raka Putra. Nggak ada. Sahid Hamzah. Nggak ada. Oke. Sosum 1 boleh keluar dari Jimit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sosum 1 keluar. Mangga. Iya. Lanjut. 11 Soshum 2. Bentar. Anju Rafael. Nggak ada. Cikal Noviandra. Nggak ada. Daniel Ricardo. Nggak ada. Dimas Maulana. Nggak ada. Faris Zaki. Hadir, Pak. Oke. Faras Nazim. Nggak ada. Gabriel Johannes. Nggak ada. Idealis Putra. Nggak ada. Kahla Akila cewek. Linggar cewek. M. Erga. Nggak ada. M. Iqbal. Nggak ada. Muhammad Afgar. Nggak ada. Muhammad Ardel. Nggak ada. Muhammad Fatir. Nggak ada. Mukhtar Nur Fadilah. Nggak ada. Putra Ramadan. Nggak ada. Rafli Fahriza. Nggak ada. Raihan Maulana.
Nggak ada. Raka Putra Kanigara. Nggak ada. Siapa lagi nih yang cowok? Oke, sudah ya. Sosum 2, silakan boleh meninggalkan Jimit-nya. Silakan. Oke, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang 11 Soshum 3. Al-Fatih Gifari. Hadir Pak. Hadir. Arya Davi. Ada? Arya? Nggak ada. Siap, Arya ada Pak. Tapi Mana? tidak on mic dan off on cam nggak Pak? Mana Arya? Ini kamu Arya? Siap, bukan Pak. Lah, mana Aryanya? Aryanya ada Pak, tapi nggak on mic. Mana Dan- dia coba? Sebentar Pak. Itu ada tapi nggak nongol deh. Biarin aja udah, nanti biarin. Ntar juga nongol, ntar Bapak panggil lagi. Ntar kamu kan keluar satu-satu. Dia biar aja Arya, biarin aja. Bayu Kurniawan. Nggak ada. Daryl. Nggak ada. Garin. Hadir Pak. Sip. Gilang. Hadir Pak. Sip. Malvin. Nggak ada. Moleandra. Udah keluar. Muhammad Adila. Hadir Pak. Sip. Muhammad Fadil. Nggak ada. Muhammad Gani. Hadir, Pak. Mana? Ya, Pak. Oh Saya, Pak. iya. Kiko nama kamu. Saya belum ganti, Pak. Muhammad Nazriel. Hadir Pak. Ah. Revan Davandra. Hadir Pak. Ah. Tito Januar. Nggak ada. Wirya Pradana. Nggak ada. Lanjut. Lalu ini cewek. Salman Fatan. Nggak ada. Oke, Sosum 3 boleh keluar dari grup. Keluar dari Jimit, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi Terima kasih Pak. Oke, Oke, Pak. sama-sama. Lanjut 11 Sosum 4. Ahmad Fakih. Hadir Pak. Oke. Hadir. Bertrand Christopher. Hadir, Pak. Oke. Vedogard Satria. Nggak ada. Farel Nahwai. Nggak ada. Galang Caki. Nggak ada. Ilham Maulana. Nggak ada. Muhammad Wildan. Nggak ada. Muhammad Azril. Hadir, Pak. Mana? Oke. Pak, izin, Pak. Muhammad Dani. Pak, izin, Pak. Saya terlewat, Pak. Ya nanti ya. Nanti Bapak panggil. Bentar. Muhammad Dani. Lalu. Ada nggak? Nggak ada ya. Muhammad Fadli. Nggak ada. Muhammad Rafa Agustian. Nggak ada. Muhammad Rasya. Hadir Pak, hadir. Hadir. Naufal Fadila. Nggak ada. Pandu. Hadir, Pak. Kamu orang PDI, Pandu sekarang. Nah, bukan, Pak. Belum kampanye. Nanti. Ya, Pak. Siapa? Rama Wijaya. Nggak ada. Revi Aditya. Nggak ada. Raivan Rizik. Nggak ada. Rizky Dio. Nggak ada. Sagara Manusakerti. Nggak ada. Tegar.
Hadir, Pak. Yosua. Nggak ada. Tadi siapa? Dinar. Mana Dinar? Hadir Pak, saya itu. Oke. Siapa lagi yang belum terpanggil? Udah semua ya? Ya, silakan. 11.04 boleh meninggalkan Jimit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Makasih, Pak. silakan. Natsu Higuchi. Siapa ini Natsu? Halo? Natsu? Natsu? Nah.